hampir semuanya pola diet tersebut menekankan pada pembatasan. Mitos versus fakta, memberi kebenaran yang nyata. Hai kamu, iya kamu, yang katanya mau diet tapi belum kelihatan juga hasilnya. Sini yuk merapat, karena kali ini yang bakal kita bahas adalah kunci sukses diet biar berat badan kita ideal. Tuh, keren kan? Beberapa waktu lalu ada kan yang sempat viral biar cepat kurus, dietnya jangan makan sayur karena malah jadi gendut. Mitos atau fakta ya? Sejak kecil, pasti kita sudah dianjurkan untuk makan sayur. Ya meskipun masih ada juga yang nggak doyan sayur. Kayak siapa nih? Dari segi manfaat bagi kesehatan, sudah nggak perlu diragukan lagi. Dengan mengkonsumsi berbagai macam jenis sayur, kita bisa memperoleh berbagai macam vitamin dan juga mineral yang tentunya dibutuhkan tubuh kita. Lah, terus apa hubungannya sayur dengan program diet biar berat badan kita bisa turun ya? Dari berbagai macam diet populer yang ada di media yang bisa kita akses dari berbagai macam sumber informasi, media sosial, dan sebagainya. Yang paling penting untuk dilihat adalah bahwa hampir semuanya pola diet tersebut menekankan pada pembatasan kalori. Jadi mau namanya apapun, ketika diperhatikan itu hampir semuanya ujung-ujungnya adalah dalam sehari itu total asupan kalori yang kita konsumsi menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan pola makan normal kita. Sehingga perlahan akan membantu menurunkan berat badan. Ketika mengikuti program diet, sebenarnya sayuran justru adalah makanan utama yang sebaiknya dikonsumsi. Karena kalau kita bandingkan dengan bahan makanan yang lain, sayur-sayuran mengandung kalori yang paling rendah dibandingkan dengan makanan lainnya seperti buah misalnya. Kalau kita mau membandingkan yang sederhana, misalnya dalam satu potong daging dibandingkan dengan satu mangkok berisi sayuran, itu kalori yang ada dalam daging itu bisa sampai hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan yang ada dalam satu mangkok sayuran tersebut. Jadi sekali lagi, sayuran justru harus menjadi prioritas utama ketika kita melakukan program diet. Tapi ada juga beberapa jenis sayuran yang harus dibatasi ketika kita sedang diet, yaitu sayuran yang karbohidratnya tinggi dan mudah diubah menjadi gula darah dalam tubuh kita, seperti jagung, umbi-umbian, kentang, ubi, singkong, dan sejenisnya. Heits, labu kuning, dan juga kacang-kacangan. Jadi sebenarnya sayur malah bikin gendut dan diet kita gagal atau gimana ya? Mitos atau fakta ya? Jawabannya 100% mitos. Karena sekali lagi, di antara semua jenis bahan makanan yang ada, sayur adalah kelompok bahan makanan yang kandungan kalorinya paling sedikit. Dalam porsi yang sama atau bahkan porsi yang 2 kali lipat dari ukuran bahan makanan lainnya, kandungan kalori sayur akan selalu jauh lebih rendah dibanding dengan kelompok bahan makanan lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi, mengkonsumsi sayuran adalah bagian penting yang harus selalu kita utamakan di dalam makan kita sehari-hari. Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan fakta yang cukup menyedihkan sebenarnya, bahwa hampir 95% makanan yang dikonsumsi oleh orang di Indonesia itu kurang jumlah buah dan sayurnya.
Dan oleh karena itu, saya menghimbau sekali lagi bagi semua teman-teman yang ingin menjalankan diet, justru sayur harus diprioritaskan sebagai komponen utama dalam program dietnya untuk membantu menurunkan berat badan dan memastikan proses penurunan berat badan berjalan dengan aman dan sehat. Nah, sudah jelas kan? Jangan sampai deh kita terjerumus ke pola diet yang ekstrim. Ekstrim maksudnya, kita harus menghindari berbagai jenis makanan dan hanya boleh makan sebagian kecil jenis makanan saja. Selain efek dari hasil diet yang gak jangka panjang, diet ini juga malah bisa kasih efek samping yang membahayakan ke tubuh kita. Seperti gagal ginjal, gagal fungsi hati, nah malah ngeri kan? Sebaiknya pilih pola diet yang tidak jauh berbeda dengan pola makan kita sehari-hari. Atau untuk lebih amannya, konsultasi ke dietitian atau ahli gizi untuk memastikan diet yang kamu lakukan aman. Nah, udah paham ya? Sampai jumpa di video lainnya. Mitos versus fakta, memberi kebenaran yang nyata.